itu dia tadi macam-macam roti. Nah, sekarang manakah roti-roti yang harus bagus untuk kita konsumsi? Apa katanya sih ada roti sourdough nih, Dok. Yang ini ada roti gandum. Ini gandum utuh ya. Ini roti gandum ala-ala. Ini roti tawar. Ada croissant. Yang ini croissant. Nah, ini kita ngebahas roti, ini Kak Indra. Tadi kan kita penasaran ya, kira-kira yang terbaik tuh yang mana gitu. Ya, Dan ada efeknya nggak sih buat kesehatan? Di sebelah kita sudah ada narasumber tersayang Ya. kita, Dokter Feni, spesialis gizi klinis. Halo dokter. Apa kabar, Dok? Sehat. Cerah ya ngelihat Sehat Dokter banget ya. Feni. Sehat banget ya lihatnya ya. Nah, dokter, ini sarapan apa nih pagi ini? Sarapan, saya pagi ini. Ya. Telur saya biasanya. Telur. Oh, sama buah. Enggak, ini bubur ayam gitu. Enggak buah ayam. Itu Itu mah Kak sarapannya Indra kami. ya. Roti. Roti kadang-kadang. Saya Kadang-kadang. biasa pilihnya roti ini- gandum. Nih, ada fakta mitos nih, Dok. Mengkonsumsi terlalu banyak roti itu dapat menyebabkan berat badan naik. Fakta atau mitos tuh, Dok? Ini fakta. Oh, fakta. Karena tadi terlalu banyak ya. Iya. Karena si roti ini kandungan kalorinya cukup tinggi. Mm-mm. Jadi per satu slice roti seperti ini, Ya. ini kandungan kalorinya kurang lebih sekitar 70. Nah, belum kita itu kan suka banget menambahkan topping yang manis-manis ya, Kak. Jadi betul. menambahkan coklat, Iya. selai, belum keju, itu kan tinggi kalorinya. Nah, kalau kombinasi ini kita konsumsi yang berlebihan, keduanya udah pasti menaikkan berat deh tuh, badan. berat badan. Jadi gemuk. Nah, jangan sampai lagi. Udah usaha susah-susah. Nah dokter, ini katanya kandungan roti tidak memiliki serat sehingga sangat susah dicerna. Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa Hidup Sehat, masih dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Masih bersama Dokter Feni membahas mengenai roti. Nah tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih dok. Mungkin masyarakat perlu tahu nih, katanya kandungan roti tidak mengandung serat sehingga sulit untuk dicerna. Ini fakta atau mitos? Nah, ini mitos, Dok. Oh. Jadi si roti ini kan berasal dari tepung terigu gandum ya. Sudah pasti di dalamnya ada seratnya. Nah, tapi jumlah serat yang ada di dalam roti itu tergantung roti apa yang kita konsumsi. Kalau misalnya rotinya roti putih nih seperti ini, sudah pasti kandungan seratnya sangat sedikit. Oh, Dia roti per satu putih. slice itu kurang dari 1 gram, dikit banget. Oh, dikit banget. Tapi kalau roti gandum Ya. yang whole wheat, yang benar whole wheat ya, jadi roti gandum utuh, Kayak gini? ya, itu biasanya kandungan seratnya lebih tinggi. Jadi di per satu slice roti yang agak besar seperti ini, dia kandungan seratnya kurang lebih 2 gram. Oh. Gimana juga kalau di antara ini dan ini dok? Yang ini, ini kan lebih mudah didapatkan kan? Kandungan seratnya gimana dok? Mungkin kalau seperti ini lebih rendah ya, yang lebih tinggi seperti ini. Nah, lebih gitu. tinggi lagi yang whole grain. Whole Ya, grain. jadi whole wheat, whole grain yang ada biji-bijian, karena dikombinasi dengan biji-bijian, dia kandungan seratnya pasti jauh lebih tinggi. Dan juga roti yang seperti ini kandungan zat gizinya pasti lebih baik. Oh, gitu. Jadi ada kandungan vitamin B-nya, lalu zat besi, zinc, magnesium, itu lebih baik. Untuk Nah, kalorinya sendiri? untuk kalorinya sendiri kurang lebih hampir sama. Jadi mau roti putih, roti yang whole wheat, whole grain, kurang lebih mirip-mirip, hampir sama. Tapi memang si roti putih ini memang lebih tinggi untuk kandungan si gula dan karbohidratnya sama seratnya lebih rendah gitu. Oh gitu, jadi lebih baik untuk yang diet mungkin? Yang diet tentu Boleh. saja harus memilih yang whole wheat atau whole grain. Kenapa? Oh. Karena serat yang lebih tinggi akan memperlambat pengosongan lambung. Baik. Sehingga akan membuat kita kenyang lebih lama gitu. Baik dok, nah ini dok, terkait dengan diabetes dok, ini banyak nih orang yang menderita diabetes tapi masih suka makan roti. Nah ini fakta mitosnya, roti dengan dasar tepung itu dapat menimbulkan kenaikan gula darah sehingga malah menyebabkan diabetes. Itu fakta atau mitos dok? Ini fakta, Kak. Fakta ya? Iya, Oke. fakta. Kenapa? Terutama konsumsi roti putih tadi ya, Kak. Jadi si roti putih ini kan dari tepung terigu tadi. Kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Jadi dia per satu slice roti seperti ini kandungan karbonya kurang lebih sekitar 13 gram. Dan juga karbo yang ada pada roti putih itu karbo sederhana yang lebih mudah untuk dicerna dan mengandung indeks glikemik yang tinggi, Kak. Waduh. Dia indeks glikemiknya 70 sampai 80. Sehingga ketika kita sudah mengkonsumsi roti putih karena indeks glikemiknya tinggi, dia lebih cepat diproses oleh tubuh kita. Sehingga setelahnya kadar gula darahnya cepat sekali naik. Makanya lebih disarankan kalau pada diabetes memilih rotinya yang whole wheat atau whole grain, itu lebih aman gitu. Whole grain, whole wheat ya, itu lebih baik ya pemirsa ya.
untuk Anda yang saat ini sedang diabetes Iya. gitu. Nah, dokter, ini ada lagi fakta mitos yang beredar di masyarakat. Kalau sering makan roti dapat menyebabkan sembelit. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta. Oh, Nah, iya. fakta, tapi Fakta. pada yang mengalami intoleransi gluten Oh, gitu. gitu. Jadi nggak semua orang juga seperti itu. Nasi gluten ini adalah protein yang terdapat pada tepung terigu. Salah satunya adalah si roti. Dan juga angka kejadian penduduk Indonesia yang mengalami intoleransi gluten itu cukup tinggi. Gitu. Jadi sebanyak 37% penduduk Indonesia ini mengalami resiko menengah untuk mengalami intoleransi gluten. Dan sebanyak 8% ternyata resikonya tinggi. Gitu. Jadi ketika mengkonsumsi roti yang mengandung si gluten tersebut, biasanya setelahnya ada masalah pencernaan tuh, yang mengalami intoleransi. Biasanya ada diare atau kebalikannya bisa sembelit, ada nyeri perut gitu. Ya, jadi memang individu seperti itu harus mengkonsumsinya rotinya yang bebas gluten atau gluten free. Atau bisa memilih sumber karbo lain selain roti. Jadi ada nasi, ada ubi, ada kentang, itu lebih aman gitu. Baik. Kalau yang rotinya whole wheat gitu? Nah, kalau yang whole wheat tetap harus memilihnya yang gluten free. Jadi harus gitu. ada labelnya bebas gluten, Oh, Kak. baik. Gitu. Oke, Dok. Ini terakhir nih, Dok. Ini dampak buruk dari mengkonsumsi roti bagi kesehatan itu bisa dirasakan secara langsung. Itu terasa perutnya jadi kembung gitu. Itu fakta atau mitos tuh, Dok? Nah, ini fakta Oh, iya. juga, terutama bagi yang intoleransi gluten, Kak, Oke. tadi. Jadi keluhannya itu selain tadi kan ada diare, sembelit, nyeri perut, salah satunya adalah perutnya kembung. Nah, biasanya si intoleransi gluten bisa terjadi pada yang sensitif terhadap gluten atau pada yang mengalami penyakit autoimun yang kita kenal dengan celiac disease atau penyakit celiac. Ini harus hati-hati. Jadi memang memilihnya benar-benar harus makanannya yang bebas gluten. Ya. Dan mungkin kalau di sini agak susah ya, Kak. Iya. Kadang jarang ada label Ada yang tulisan bebas. label free gluten, Iya, free jadi gluten memang gitu harus ya? hati-hati, harus menghindari. Jadi yang ada kandungan gluten tuh selain roti ada mie, pasta, kue, crackers, saus-sausan, kecap, kemudian bumbu salad, banyak salad ya. dressing, banyak. Jadi ada glutennya. Jadi kalau bisa yang free gluten, walaupun mungkin dia tidak punya intoleransi terhadap gluten itu pun sebaiknya lebih baik gluten itu jangan dikonsumsi gitu. Enggak sih, Kak. Enggak Jadi juga? kalau misalnya nggak intoleransi, sebenarnya aman-aman aja untuk Oh, mengkonsumsi gitu. gluten gitu. Jadi untuk tahu mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter ketika mengkonsumsi roti ternyata ada masalah pencernaan, mungkin bisa diperiksakan Oh, baik. gitu. Nah, sebenarnya gluten itu apa sih, Dok? Ini masyarakat perlu tahu nih, Dok. Jadi gluten itu Pasti juga adalah perlu tahu. protein yang ada di dalam si roti, yang ada di dalam si tepung terigu. Terbuat gitu dari apa sih tepatnya. protein itu, Dok? Sini? Jadi memang si biji-bijian gandum yang pembuat roti, si tepung terigu gandum itu memang mengandung si protein yang membuat si roti ini ketika dibuat jadi kenyal gitu loh, Kak. Oh, Gitu. itulah dia si glutennya ya. Iya, membuat jadi kenyal. Jadi harus si glutennya itu diambil supaya beberapa individu yang intoleransi Oh, itu oke. aman. Oh, gitu. Makanya kenapa gluten kan kayak glue gitu ya? Lengket-lengket Biasanya kayak glue, mereka kayak kalau lem. yang gluten free itu dia tidak menggunakan tepung gandum, mungkin tepungnya bisa tepung beras atau tepung jagung gitu Oh, atau tepung baik. almond, itu lebih aman. Oh, gitu. Oke, nah Dok, ini bikin penasaran mungkin pemirsa dari tadi nih ya. Di depan kita kan udah ada jenis-jenis roti nih, Dok. Ada sourdough, ada gandum utuh ya, ada gandum Gandum ala-ala. biasa, ya, ada roti tawar dan Ada ada croissant. Croissant. Oke. Croissant. Nah, di antara semua roti ini, Dok, mungkin perlu ditekankan kembali. Jadi yang mana yang paling baik dikonsumsi? Baik, nah jadi tergantung. Jadi konsumsi roti ini sebenarnya aman untuk kesehatan, asalkan sesuai kebutuhan dan Ya. jangan berlebihan. Ya. Dan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk yang sehat mungkin bisa untuk roti putih ini aman, tapi asalkan jumlahnya sesuai. Oke. Tapi Oke, bagi jumlah yang yang sesuai itu berapa slice, Dok, sehari? jumlah sesuai, mungkin kalau untuk sarapan pagi cukup satu tangkap. Satu tangkap. Ya, Satu jadi tangkap satu itu tangkap ini, itu mungkin 2 segini. slice roti. Emang nggak pernah tahu satu tangkap segini, Bu? Ini setangkap begini. Oh, berarti 2 roti ya? Iya, Tapi roti. hati-hati Ya. sih selainnya, si Oh, toppingnya. selainnya. Nah, Mungkin itu jangan terlalu toppingnya. yang manis-manis, yang Oh. coklat. Mungkin amannya bisa tambahkan telur, kemudian Nah. tambahkan sayuran. Kayak dibikin sandwich telur Yang itu telur, cukup aman bebek untuk itu pagi. dibanding dengan slice-slice yang manis-manis ya, Dok? Iya, benar, Oh, setuju. oke. Kalau Nah, dibakar, Dok? kalau dibakar boleh. Boleh. Ya. Asal Oh. jangan terlalu gosong. Jangan terlalu gosong Jangan karena terlalu gosong, itu ya. yang gosong-gosongnya itu yang Yang bikin hitam-hitam. masalah ya, Dok? Ya, terus kalau yang bagi penderita diabetes tentu tidak boleh mengkonsumsi roti putih ini, mungkin lebih bisa dipilih roti yang whole wheat atau whole grain. Nah, yang Karena ini. lebih aman, karena kandungan seratnya lebih tinggi. Pasti bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Kemudian bagi yang intoleransi gluten, Ya. boleh memilih yang rotinya yang gluten free
Atau bisa memilih sumber karbohidrat lainnya tadi seperti nasi atau kentang atau ubi, itu lebih aman. Tapi tetap harus dikombinasi dengan jenis makanan lain supaya asupan makanannya seimbang. Jadi jangan roti aja setiap hari gitu, Kak. Oh gitu. Oke. Habis kita apalagi yang makan susah kayaknya nyari untuk roti udah lebih gampang gitu dok. Iya bener. Nah Jadi biasanya kalau kan bisa kita yang lain ya. Iya. Nah, biasanya kan kita suka simpan roti juga nih buat yang males-males ke dapur atau anak kosan gitu kan. Nah, jadi berapa lama roti ini bisa disimpan dan kira-kira kalau keseringan makan roti nih ya, penyakit apa yang mengintai, Dok? Nah, kalau keseringan makan roti, penyakit yang mengintai karena dia tinggi kalori dan juga tinggi karbohidrat. Udah pasti yang pertama obesitas kalau kebanyakan. Yang kedua, peningkatan kadar gula darah sehingga meningkatkan resiko diabetes. Ya, dan juga bisa meningkatkan resiko lama-kelamaan nih kalau obesitas diabetes, meningkatkan resiko penyakit jantung pasti. Gitu. Jadi harus hati-hati dan berapa lama tergantung dari si rotinya ya. Biasanya kalau kita beli roti kan suka ada tuh tertera expired date-nya sampai tanggal berapa, itu bisa dilihat di masing-masing kemasan, tapi biasanya ini mungkin bisa tahan sekitar 2 sampai 3 hari ya. Baik dok. Baik dok, terima kasih Terima banyak dok atas kasih. informasinya. Artinya kita jangan terlalu sering makan roti juga, harus dikontrol juga dan juga kombinasikan dengan makan makanan yang lain juga ya. Pagi-pagi misalnya nasi gorengnya tapi dengan apa namanya? Kenapa sih dok? Kok ketawa sih dok? Mungkin shirataki, mungkin nasi merah atau di apa namanya minyaknya juga bukan minyak yang mengandung apa dok? Mengandung gluten. Minyak yang sehat gitu ya dok? Iya. Kan dok saya lagi belajar dok ya dokter nih biar pinter gitu. Baik, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Nah Kak Indra, sesaat lagi nih kita masih punya bahasan lain. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah ngerasa mudah lelah, nah padahal tidur cukup, istirahat cukup, makan cukup, jangan-jangan ada penyakit apa yang mengintai? Itu aku banget itu. Oh Sekarang ya? aja aku udah lelah nih. Waduh, Aku kita ngantuk bahas nih. sebentar lagi Oh, Kak iya. dengan narasumber kita. Tetap bersama kami di Hidup sehat.